Saat ini, ilmu ekonomi tidak berlaku lagi. Semua negara berpikir my country first. Dalam pidato yang lugas menggelitik daya analisis para ekonom, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa saat ini ilmu ekonomi tidak berlaku lagi. Ilmu ekonomi tidak mampu menjelaskan realitas ekonomi dunia. Disampaikan dalam Sarasehan Ekonomi Nasional bertajuk Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional pada 8 April 2025. Pernyataan ini menjadi cermin betapa drastisnya perubahan lanskap ekonomi global. Sri Mulyani menyoroti bagaimana penetapan tarif, kebijakan perdagangan, hingga kerjasama ekonomi internasional kini sepenuhnya ditentukan oleh kepentingan politik domestik masing-masing negara. Tidak ada lagi prinsip rule-based. Semua negara kini mengedepankan pendekatan pragmatis ekstrim, yakni my country first. Bukan hanya Amerika dengan doktrin America First atau Tiongkok dengan China First, tetapi seluruh dunia kini mengadopsi sikap yang sama, menjaga negara sendiri, menutup diri dari ketergantungan, dan bersiap menghadapi dunia tanpa kepastian. Di tengah situasi ini, terjadi gejala trade diversion besar-besaran. Negara-negara mulai menjauhi jalur perdagangan yang selama ini mengandalkan Amerika Serikat dan China. Mitra dagang lama mulai mencari pasar alternatif, membentuk aliansi regional baru, dan memperkuat blok ekonomi yang lebih otonom. Globalisasi yang dulu dirayakan, kini terpecah belah oleh fragmentasi geopolitik dan ketidakpercayaan strategis. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan dari eksternal. Tidak ada kawan, tidak ada lawan. Supply chain berbasis kepercayaan sudah tidak ada. Semua negara menjaga domestiknya masing-masing. Ketegangan geopolitik, perang dagang, dan pergeseran arah aliansi perdagangan ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan kurva penawaran dan permintaan. Institusi global seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia pun dinilai kehilangan taring. Ketika negara-negara besar sendiri melanggar aturan yang dulu mereka buat, tidak ada otoritas global yang bisa menengahi atau memulihkan ketertiban ekonomi dunia. Dalam konteks Indonesia, pesan ini menjadi peringatan keras. Pemerintah dan pelaku usaha tidak bisa lagi mengandalkan kestabilan global. Strategi pertumbuhan nasional harus dibangun di atas pondasi daya tahan domestik, kemandirian industri, dan ketangguhan fiskal. Namun, dua pertanyaan penting perlu kita renungkan bersama. Pertama, benarkah bahwa ilmu ekonomi sudah tidak berguna lagi dalam mengatasi persoalan ekonomi global dan nasional? Ataukah justru kita sedang berada dalam masa transisi menuju bentuk baru dari praktik ekonomi, di mana teori dan kebijakan harus menyatu dengan realitas geopolitik? Kedua, sanggupkah Indonesia menjalankan prinsip my country first, atau yang lebih tepat kita sebut Indonesia first? Sejauh mana nasionalisme ekonomi kita mampu membentuk kebijakan yang berani, mandiri, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa? Para ekonom Indonesia diharapkan tidak sekedar berdiskusi, tetapi melakukan konsolidasi untuk menjawab dua pertanyaan penting di atas, dan selanjutnya merumuskan arah baru untuk Indonesia ke depan. Indonesia harus mampu menyusun strategi di tengah dunia yang tidak menentu. Sebuah dunia di mana ilmu ekonomi konvensional tak lagi menjadi kompas, dan satu-satunya peta yang berguna adalah realitas. Semoga Indonesia mampu beradaptasi, bergerak, dan bertindak cepat.